Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada berita yang cukup seru ya. Kenapa ada seru? Karena ini cerita dari Pak Rudi FX ya, Ketua DPC Solo, PD Perjuangan Solo. Nah, beliaunya juga yang menemukan Pak Jokowi saat itu dijadikan wali kota Solo, ya Pak Rudi ini. Nah, ceritanya bukan masalah Pak Jokowi, sekarang ceritanya masalah Gibran. Jadi saat Gibran itu jadi wali kota Solo pertama kali, sebelum dilantik, Gibran menemui Pak Rudi, menawarkan, Pak Rudi maukah jabatan wakil menteri PUPR. Nah itu ya, hitung-hitung kan dia udah jadi, dan memang awalnya lewatnya kan dari Pak Rudi. Tapi Pak Rudi itu nggak mau. Karena apa? Karena Pak Rudi itu milih persahabatan dengan Pak Teguh yang digeser kan daripada wakil menteri, karena nanti dikiranya seakan-akan barter dengan Gibran ya, sebagai calon wali kota Solo. Memang saat itu DPC udah stop, udah nggak ada pendaftaran, tapi Gibran melalui DPD. Nah, menurut saya ya, saya pribadi, hal semacam itu sih ya, saya sangat terkejut juga dengan berita ini. Kok bisa Gibran seperti itu, seolah dia kalau mau apapun gampang saja. Langsung teringat dengan berita yang masalah Solo yang tadi ceritakannya. Nah, terus yang kedua, sekarang kan berita yang ramai itu kan kebanjiran proyek di Solo tuh, dari pusat. Entah kebetulan atau tidak, di saat Gibran jadi wali kota Solo dan Pak Jokowi sebagai presiden, yang proyek dari pusat yang digeber ke Solo ya, itu memang luar biasa. Belum tentu beruntung ya kalau Gibran itu tidak anaknya Pak Presiden ya. Info seperti ini yang jelas jauh lebih menguntungkan ya, karena ya tahu sendiri namanya anak presiden kan ya, kita harus paham-paham saja. Terus yang kedua, ada ekonom bilang ya, pembelanjaan pemerintah pusat ke Solo itu jor-joran, bisa mengarah ke indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan APBN ya. Seharusnya menciptakan pemerataan pembangunan, jadi kurang elok jika hanya daerah tertentu seperti Solo yang dapat keistimewaan dari pusat. Sekarang semuanya jadi masuk akal ya, ketika Pak Rudi mengaku ditawari Gibran jabatan wakil menteri PUPR ya. Tapi Pak Rudi kan menolak karena memilih persahabatan ketimbang jabatan. Dia tidak mau menyakiti perasaan Pak Ahmad Purnomo ya, bukan Pak Teguh, tapi Pak Ahmad Purnomo ya. Artinya sebenarnya Ahmad Purnomo kan mencalonkan wali kota, tapi kemudian Gibran masuk dan berhasil mendapatkan tiket rekomendasi dari PDI Perjuangan, sehingga Ahmad Purnomo batal ikut pilkada Solo. Nah, sehingga Pak Rudi lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Ini adalah contoh ya, ketika ditawari wakil PUPR dia menolak. Nah, hal semacam itu berarti Pak Rudi itu punya integritas yang luar biasa, dan ini bisa dicontoh. Nah, kenapa Mas Gibran itu tidak ikut jejaknya bapaknya, juga contoh dari Pak Rudi tadi, tahu-tahunya nyosor langsung ke wakil presiden ya. Jadi itulah yang sekarang jadi dilema, gara-gara tidak wajar ya, tidak wajar. Cara mendapatkannya itu betul-betul tidak wajar.
apalagi sudah jelas-jelas MK itu dinyatakan bersalah Anwar Usman sebagai pamannya, sehingga tidak bisa dibantah lagi bahwa proses Gibran itu menjadi wakil wali kota adalah sudah yang trending topik kemarin adalah cacat hukum, sehingga yang trending kemarin judulnya Gibran jadi wakil calon presiden Pak Prabowo adalah ilegal, itu trending topik ini. Nah, hal inilah yang banyak membuat kontroversi sampai sekarang itu masih bergulir terus, dikipas sana kipas sini, ngeban sana ngeban sini. Nah, nasi sudah jadi bubur, walaupun nama keluarga sudah hancur lebur, tapi tetap maju. Begitu juga Pak Jokowi, maju kena, mundur kena. Kenapa bilang maju kena mundur? Maju, ya, anggaplah ya, itu menang. Tapi ini posisi wakil, nggak ada punya tajam apa-apa, sehingga Presiden Prabowo, dan dia kan nggak mungkin juga untuk 5 tahun ke depan dibiarkan ini singa jadi singa betul nanti. Kan pasti ada pemikiran-pemikiran ke sana, sehingga tidak mau harus posisinya sesuai dengan yang dibilangi Denny Sregar, ya, akan dipangkas kekuatan Jokowi nanti kalau itu misalnya menang. Kalau kalah, wah tambah runyam keluarga Pak Jokowi kalau kalah, ya. Orang udah menggambarkan semua kalau kalah habis riwayatnya, ya. Semua tidak ada yang tersisa, walaupun reputasinya luar biasa, yaitu sebagai legenda, tapi ke depan namanya hancur lebur berantakan karena dapat label dinasti politik, label pengkhianat tadi itu tidak akan hilang seumur hidup. Itu yang tersemat sekarang itu di keluarganya Pak Jokowi, ya. Ya udah, karena udah melangkah, ya sudah. Sekarang kita hadapin pertarungan yang fair-fair saja supaya masyarakat bisa melihat pertandingan betul fair. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai gejala-gejala yang tidak bagus, sudah mulai condong-condong ke sebelah. Jadi usahakanlah agar supaya pemilu itu jujur, adil, dan menyenangkan, ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.